Bab 481 Tebasan Petir. Wajah orang tua itu muram. Dia merasa sangat terhina karena dia dibodohi oleh seorang berandal dari dunia istana setengah langkah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun berani menipunya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Lin Yun seperti sambaran petir. Di atas punggung kuda, wajah Lin Yun pucat saat darah menetes dari bibirnya. Dadanya runtuh dan tulang rusuknya praktis berubah bentuk. Hanya bergerak sedikit saja sudah terasa menyakitkan baginya. Serangan biasa dari orang tua itu sudah begitu kuat. Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jika orang tua itu menyerangnya dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, wajah Lin Yun berubah. Lil, Red juga berhenti. Sebuah ledakan sonik terdengar dan sebuah komet turun di depan mereka. Seorang lelaki tua yang memancarkan aura kekerasan perlahan keluar dari awan debu untuk menatap Lin Yun dengan dingin. Kenapa kamu tidak lari lagi? Tidak ada yang bisa lari dariku setelah merebut hartaku, Tan Feng. Dengus lelaki tua itu dengan dingin. Bergeraklah, jawab Lin Yun. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Orang tua itu sedikit terkejut dengan kata-kata Lin Yun. Jelas, ketegasan Lin Yun membuatnya merasa agak tidak nyaman. Lin Yun berada dalam skenario kematian yang pasti. Lin Yun tidak hanya tidak memohon belas kasihan, tapi dia bahkan memprovokasi dia. Menarik. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan junior yang sombong. Sekarang, matilah. Orang tua itu menyerang. Dia berlari ke depan dan muncul di hadapan Lin Yun pada detik berikutnya. Mengangkat tinju kanannya, dia mulai mengumpulkan energi asalnya ke dalam tinjunya yang menyala di langit seperti bola api. Lin Yun tidak berani ceroboh dan dia menghunus pedang pemakaman bunga. Dia mengeksekusi bulan bercahaya, menerangi seluruh langit dengan warna putih dan membelah bola api menjadi dua. Ketika bola api meledak, itu terpisah menjadi banyak bola api yang meninggalkan kawah yang dalam di tanah. Lin Yun tidak berani bersantai dan mengeksekusi 7 langkah mendalam, meninggalkan bayangan sambil menikam pedangnya ke depan. Setiap bayangannya membawa serangan yang kuat. Istirahat. Orang tua itu sedikit terkejut dengan teknik pedang Lin Yun. Namun, dia mendengus dan menggunakan energi asalnya untuk menghancurkan semua serangan Lin Yun. Anak nakal, kau tidak tahu betapa kuatnya alam Istana Ungu. Tan Feng meraung dan melayangkan pukulan. Pukulannya bergema di udara dan setiap gema mengirimkan gelombang kejut. Tekanan dari tinjunya sangat besar dan Lin Yun tidak punya waktu untuk ragu. Segudang embun beku. Pedang pemakaman bunga mulai berdengung dengan niat pedang yang datang darinya. Detik berikutnya, kilatan yang menyilaukan meledak dengan hawa dingin tak terbatas yang dengan cepat menyebar. Serangan ini membuat wajah orang tua itu berubah sedikit saat dia mundur. Semua yang berada di jalur serangan ini membeku. Menarik, tapi ini bukan apa-apa sebelum kekuatan absolut. Orang tua itu meraung dan dia menerjang maju dengan sebuah pukulan. Rasanya seolah-olah pukulannya bahkan bisa menghancurkan sebuah bintang. Menerima pukulan itu secara langsung, Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan dia terbang keluar. Orang tua itu sangat kuat dan mata Lin Yun bersinar dingin saat dia menatap orang tua itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau bisa sampai sejauh ini. Kamu pasti murid dari Sekte Penguasa Semu, kata orang tua itu sambil menatap Lin Yun dengan keserakahan. Penampilan Lin Yun tidak kalah dengan seorang jenius dari Sekte Tuan Semu. Ini berarti latar belakang Lin Yun tidak sederhana dan dia adalah seekor domba yang gemuk. Sebuah meteor yang berkobar tiba-tiba muncul dan mulai mengembang. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh area sekitarnya untuk ditutupi dengan lautan api. Aura pria tua itu tumbuh sangat kuat di lautan api. Alis Lin Yun bergerak-gerak karena lelaki tua itu benar-benar memanggil jiwa bela dirinya. Meteorit ini adalah jiwa bela diriku. Aku membiarkanmu mencicipinya sebagai bentuk penghormatanku pada murid Sekte Kuasi Penguasa, tawa orang tua itu. Pada kenyataannya, orang tua itu hanya tidak ingin memberi Lin Yun kesempatan untuk melarikan diri setelah mengetahui bahwa Lin Yun memiliki latar belakang yang besar. Mati. Tan Feng meraung dan sosoknya muncul di hadapan Lin Yun. Ketika dia melemparkan pukulannya ke depan, itu membawa kekuatan tak terbatas dari lautan api. Itu seperti pemandangan apokaliptik saat meteorit jatuh dari langit dengan api tak berujung yang membuat orang merasa putus asa. Mengertakkan gigi, Lin Yun mencoba yang terbaik untuk menahan diri agar tidak menggunakan pedang Xiantian. Itu adalah kartu truf terbesarnya dan dia tidak mampu mengungkapkannya dengan mudah. Atas nama pedangku, mekarlah. Bunga Ziyuan di dantiannya mekar dan sekuntum bunga Ziyuan muncul di langit. Dengan sutra pedang Ziyuan pada tahap ke-9 didorong hingga batasnya, aura Lin Yun sangat dekat dengan alam Istana Ungu. Refleksi bulan.
Tubuh Lin Yun bergoyang dan dia terpisah menjadi 9 bayangan. Bayangannya tampak seperti pantulan dan begitu mereka tumpang tindih, Lin Yun melepaskan aura kuat yang berbenturan dengan Tan Feng. Bentrokan itu menciptakan ledakan besar yang mengirimkan gelombang kejut ke sekitarnya. Buntutnya menghasilkan kawah yang sangat besar di tanah. Ketika api menghilang, sosok Lin Yun muncul di tanah. Wajahnya putih dan dia muntah darah dengan satu lutut di tanah. Fisik pertempuran Drakopan sedang mencoba untuk memperbaiki luka-lukanya, tapi meski begitu, benturan yang mengerikan itu masih memberikan luka yang parah padanya. Kau masih belum mati. Pria tua itu terbatuk saat dia berjalan keluar dari awan debu. Dia juga tidak dalam kondisi yang baik. Ketika dia melihat Lin Yun berlutut dengan satu lutut, dia terkejut. Bagaimanapun juga, dia telah menggunakan jiwa bela dirinya dalam serangan itu, jadi dia seharusnya bisa membakar musuh-musuhnya menjadi abu, bahkan saat menghadapi seseorang yang baru saja melangkah ke alam istana ungu. Hehe, menarik. Aku menantikan panenku setelah membunuhmu. Apa kau murid kepala dari pedang penguasa semu? Senyum orang tua itu dengan jahat. Semakin kuat Lin Yun, semakin menggoda dia bagi seorang kultivator yang mengembara. Datang lagi. Raung Tan Feng dengan wajahnya yang berubah. Bunuh. Mata Lin Yun bersinar dengan sinar dingin dan dia menyerbu sambil mengertakkan gigi. Kedua sosok itu mulai berbenturan di langit, meninggalkan barens pemusnahan di belakang mereka. Naga yang mengamuk. Tan Feng melepaskan jurus yang kuat. Tinjunya mengaum dan api di belakangnya membentuk naga raksasa yang menyala. Raungan dari naga itu menyebabkan tanah bergetar. Lin Yun kelelahan, tapi dia masih menunggu kesempatan yang tepat. Awan surgawi hancur. Lin Yun mengayunkan pedang pemakaman bunga ke arah naga yang menyala. Aura pedangnya terbentuk menjadi tornado menderu yang berbenturan dengan naga yang menyala. Gelombang kejut dari bentrokan itu membuat tanah bergetar sekali lagi, dan kedua serangan itu saling berpapasan sebelum menuju ke target mereka. Orang tua itu memuntahkan seteguk darah saat dia mundur beberapa langkah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Lin Yun terlempar oleh naga yang menyala dan jatuh ke dalam danau yang berjarak beberapa ribu meter, menciptakan kawah yang sangat besar. Huff, kamu mendekati kematian. Tan Feng terbatuk dan memuntahkan seteguk darah lagi sebelum dia berjalan ke arah Lin Yun dengan ekspresi muram. Kekuatan Lin Yun telah jauh melampaui imajinasinya, tapi akhirnya berakhir juga. Dia tidak percaya bahwa Lin Yun bisa selamat dari serangan ini. Bahkan jika Lin Yun tidak mati, dia tidak akan jauh dari kematian. Orang tua itu mendekati kawah dengan kegembiraan di matanya karena dia bisa merasakan hasil yang akan dia dapatkan dari pertarungan ini. Hanya dengan memikirkan inti binatang alam jiwa surgawi dan seluruh kekayaan seorang kepala murid membuatnya merasa bersemangat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berdiri di depan kawah. Tepat ketika dia kehilangan dirinya dalam imajinasinya, niat pedang yang kuat tiba-tiba meledak dari kawah itu yang beresonansi dengan sekitarnya. Niat pedang Xiantian. Wajah Tan Feng berubah karena dia tahu bahwa dia ditipu. Dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tua bangka, aku sudah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Lin Yun membumbung tinggi ke langit. Lingkungan sekitar mulai berubah di bawah niat pedangnya dan langit menjadi gelap dengan gemuruh petir yang dibentuk oleh niat pedang bergema di sekitarnya. Niat pedangnya telah menjelma menjadi awan petir dan petir yang bergemuruh. Berdiri di langit, Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga dan mengayunkan pedang itu ke bawah. Dia telah melepaskan tebasan petir pedang guntur Tuan. N. Bab 482 Baiyi. Pedang indah yang diberdayakan oleh niat pedang Xiantian menyerang, menampilkan kehancuran mutlaknya. Lin Yun baru saja memahami serangan ini dan dia belum menggunakannya terhadap siapapun. Orang tua itu adalah orang pertama, tapi dia pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Tidak. Wajah lelaki tua itu berubah drastis ketika dia merasakan niat pedang Xiantian Lin Yun. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, serangan yang mengguncang itu melahapnya habis. Serangan itu menembus dadanya dan merenggut nyawanya seketika. Namun sebelum pria tua itu meninggal, dia berhasil melayangkan telapak tangan dengan kekuatan penuh. Sebuah meteorit turun dari langit yang diberdayakan oleh jiwa perkawinan pria tua itu. Wajah Lin Yun berubah drastis. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba memblokir serangan ini, tapi dia telah menghabiskan semua kekuatannya dengan mengeksekusi tebasan petir. Dengan ledakan besar, Lin Yun terlempar. Dia perlahan-lahan kehilangan kesadarannya saat dia jatuh ke dalam danau. Sebelum dia menutup matanya, dia bisa melihat Lil Red meringkik cemas di tepi danau.
Arus bawah di danau itu sangat cepat dan dampaknya membuatnya berharap dia sudah mati. Dia sudah terluka dan kesadarannya kabur. Bahkan jika dia bisa membuka matanya, yang dia lihat hanyalah kegelapan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, apalagi mengedarkan energi asalnya. Dia telah menderita cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia tidak lagi bisa mengendalikan hidupnya. Apakah aku sudah mati? Lin Yun berangsur-angsur mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi tidak tahu berapa lama dia telah pingsan. Meskipun dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu, dia merasa lega karena dia merasakan sakit. Rasa sakit hanya berarti satu hal, dia masih hidup. Namun, dia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya, sehingga tubuhnya terbawa arus. Sesekali, ada ombak yang menenggelamkannya ke dalam air. Sepanjang perjalanan, Lin Yun berjuang untuk tetap hidup hanya dengan kemauan keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa tahap alam yin besar dari alam istana ungu akan begitu kuat. Meskipun kesadarannya kabur, dia masih bisa merasakan bahwa dia diselamatkan oleh seseorang. Dia juga bisa samar-samar mendengar suara mereka. Menarik, dia benar-benar masih hidup setelah cedera seperti itu. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin lumpuh. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang kultivator lagi di masa depan. Mari kita tinggalkan dia. Tidak, dia akan mati jika kita tinggalkan. Lin Yun akhirnya memiliki waktu untuk bersantai setelah menderita arus untuk waktu yang lama. Beberapa hari kemudian, Lin Yun berjuang untuk membuka kelopak matanya. Dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang penuh dengan sampah. Ruangan itu juga memiliki bau beramuan. Ruang sampah. Lin Yun tahu bahwa tempat dia berbaring itu jelas-jelas telah dibersihkan oleh seseorang. Dia menghela nafas dan mencoba menyentuh dahinya, tapi dia tidak berdaya. Tenggorokannya kering dan dia berada dalam keadaan yang sangat lemah. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia sangat terkejut karena 7 dari 10 pembuluh darahnya yang dalam hampir tidak terlihat. 3 sisanya berantakan dan bahkan ada bekas-bekas luka bakar. Astaga! Wajah Lin Yun tenggelam. Saat itu, dia tidak peduli dengan luka batinnya dalam pertarungan dengan orang tua itu. Tapi dia tidak menyangka akan terluka parah. Jika orang lain berada di posisinya, mereka akan lumpuh setelah menderita luka yang begitu parah. Tapi ini masih dalam kisaran yang dapat diterima untuk fisik pertempuran Drakopan. Dia bisa sembuh dari luka-lukanya selama dia punya cukup waktu. Namun, pertarungan ini juga memberi Lin Yun pelajaran untuk tidak terlalu ceroboh. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Aku seharusnya sudah berada di atas kapal sekarang, gumam Lin Yun sambil melihat sekeliling. Dia masih tidak tahu siapa yang telah menyelamatkannya, tapi dia tidak terlalu senang dengan keadaannya saat ini. Bagaimanapun juga, siapapun bisa membunuhnya dalam keadaan seperti ini. Jadi yang harus dia lakukan saat ini adalah menyembuhkan luka-lukanya. Tapi ketika dia mengulurkan tangan ke kantong interspasial di pinggangnya, wajahnya berubah. Kantong interspasial miliknya hilang, tapi bukan hanya itu saja. Bahkan kotak pedang yang selalu dibawanya juga hilang. Apakah dia kehilangannya di danau atau seseorang mengambilnya darinya? Tatapan Lin Yun menjadi gelap karena tidak lucu jika itu yang terakhir. Kantung interspasial miliknya memiliki inti binatang alam jiwa surgawi dan lukisan mawar yang berisi rahasia tak terbatas, belum lagi bendera perang api merah dan harta karun lainnya. Sedangkan untuk kotak pedang, berisi pedang pribadinya. Tepat ketika Lin Yun sedang berpikir keras, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita cantik yang tampak berusia 15 atau 16 tahun masuk. Oh, kau sudah bangun. Gadis itu bersukacita ketika dia melihat Lin Yun sudah bangun. Tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, dia dengan malu-malu mundur beberapa langkah. Bagaimanapun juga, mereka adalah lawan jenis, jadi tidak pantas baginya untuk menerkam. Melihatnya, Lin Yun tidak bisa menahan senyum. Namaku Lin Yun. Apakah Anda orang yang menyelamatkan saya? Jadi namamu Lin Yun. Aku Bai Yi. Aku melihatmu mengambang di air 3 hari yang lalu dan menyuruh kakak-kakak seniorku untuk memancingmu, kata gadis lembut itu. Terima kasih atas perhatianmu. Bolehkah saya tahu di mana saya sekarang? Seberapa jauh tempat ini dari Paviliun Pedang Ling Qiao? Lin Yun ingin memastikan posisinya saat ini. Paviliun Pedang Ling Qiao. Aku belum pernah mendengarnya. Bai Yi mengunci alisnya. Bagaimana dengan Kekaisaran Qin yang agung? Tanya Lin Yun. Oh, itu adalah kekuatan menengah di prefektur Nether. Ini adalah sungai naga yang mengamuk, jauh dari Kekaisaran Qin besar. Bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi harus melakukan perjalanan selama setengah bulan untuk mencapai Kekaisaran Qin besar.
Mata Bai Yi berbinar saat Kekaisaran Qin besar disebutkan. Prefektur Nether, tanya Lin Yun. Kamu tidak tahu tentang Prefektur Nether? Itu aneh. Bai Yi melanjutkan, domain selatan kuno dipisahkan menjadi 9 prefektur di zaman kuno. Prefektur Nether terletak di barat dan Kekaisaran Qin besar terletak di perbatasan Prefektur Nether. Lin Yun akhirnya mengerti kata-katanya. Dia memang pernah mendengar pelindung Plum mengatakan sesuatu tentang itu sebelumnya. Jika dia benar, penguasa prefektur Nether adalah Suanyang. Setiap prefektur memiliki kota prefektur yang lebih besar dari salah satu kabupaten di Kekaisaran Qin. Karena dia keluar, maka dia secara alami harus melihat-lihat. Benar, Nona Bai, apakah kau sudah melihat kantong antar ruang dan kotak pedangku? Tanya Lin Yun. Dia hampir lupa tentang barang-barangnya. Ini. Bai Yi menunjukkan ekspresi sulit dan berkata, mereka ada di tangan kakak perempuan kedua saya. Dia mengatakan bahwa asalmu tidak diketahui, jadi dia menyimpannya untuk saat ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang hal itu. Maafkan aku. Lin Yun sedikit marah saat pertama kali mendengarnya, tapi kemarahannya berangsur-angsur mereda. Dia tahu bahwa Bai Yi adalah wanita yang lembut dan lemah dan dia akan menjadi target intimidasi jika dia berada di sekte. Tidak masalah. Bawalah aku ke kakak perempuanmu. Aku akan berbicara dengannya secara pribadi. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku, kata Lin Yun sambil berjuang untuk berdiri. Jangan bergerak, kau masih terluka. Kakak perempuan tertua saya. Bai Yi tiba-tiba teringat sesuatu dan ragu-ragu, kakak perempuan tertua saya menginstruksikan agar Anda tidak bergerak. Lin Yun ingin tertawa karena dia yakin bukan itu yang dikatakan kakak perempuan tertua Bai Yi. Dia pasti mengatakan bahwa dia akan menjadi lumpuh di masa depan. Bai Yi secara praktis mengungkapkan semua emosinya di wajahnya saat berbicara dengannya. Tidak masalah. Bawa aku kemari, senyum Lin Yun. Dia mengembangkan fisik pertempuran Drakopan, jadi pemulihannya jauh melebihi orang normal. Apa yang ingin dia lakukan saat ini adalah mendapatkan kantung interspasialnya kembali. Bagaimanapun, dia mempertaruhkan nyawanya untuk inti binatang alam jiwa surgawi, jadi dia akan mulai membunuh jika seseorang mengambilnya. Baiklah, aku akan membantumu. Hati-hati. Bai Yi membantu Lin Yun berdiri saat mereka menuju untuk menemukan kakak perempuan kedua Bai Yi. Ada orang-orang di sepanjang jalan yang akan memandang Lin Yun dengan jijik. Tapi tidak ada perubahan pada ekspresi Lin Yun karena dia tahu bahwa mereka semua memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka mengenakan pakaian yang sama, yang berarti mereka pasti berasal dari sekte yang sama. Salah satu dari mereka bisa dibandingkan dengan 7 gelar di Kekaisaran Qin besar. Selain Si Tuyi dan Bai Lixuan, tidak ada gelar lain yang bisa menang melawan para murid ini. Dari mana orang-orang ini berasal? Lin Yun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika dia menyadari bahwa bahkan murid-murid biasa pun bisa dibandingkan dengan ketujuh gelar itu. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa segala sesuatunya menjadi lebih rumit dan dia dapat memperkirakan bahwa tidak akan mudah untuk mendapatkan barang-barangnya kembali. Bai Yi, kamu biasanya bertingkah seperti wanita tulen, tapi kamu sebenarnya sedang menggendong seorang pria sekarang, belum lagi budak pedang yang tidak jelas asalnya. Jangan bilang kalau kamu telah jatuh cinta pada sampah ini. Sebuah suara ejekan terdengar dan seorang gadis berpakaian biru berdiri di depan. Dia memiliki banyak anak laki-laki yang mengikuti di belakangnya. Masing-masing anak laki-laki itu kuat. Beberapa berada di tahap ke-10 dari alam bela diri mendalam, sementara sisanya berada di alam istana ungu setengah langkah. Lin Yun bisa merasakan bahwa masing-masing dari mereka sangat kuat dan mereka bisa menekan para kultivator Kekaisaran Qin besar dalam kultivasi yang sama. Tapi Lin Yun tidak terfokus pada hal itu. Tatapannya tertuju pada tangan kanan gadis itu karena gadis itu memegang pedang pemakaman bunga. Lin Yun langsung menyipitkan matanya menjadi celah karena ini adalah pertama kalinya dia melihat orang luar memegang pedangnya secara terbuka di depan umum. Bab 483 Akademi Provinsi Surgawi. Big Sister Xiyin, bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Wajah Bai Yi memerah dan suaranya bergetar. Dia tidak tahu bagaimana cara melawan dengan kepribadiannya yang lembut dan lemah. Diam. Identitas anak nakal itu masih belum pasti. Dia mungkin seorang budak yang melarikan diri. Kita masih belum tahu apakah kita dalam masalah karena menyelamatkannya. Tidak hanya itu, kau bahkan membawanya keluar dan bukannya memberitahuku kalau dia sudah bangun. Bisakah Anda bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Lu Xiying menegur Bai Yi dengan ketidaksetujuan yang kuat. Dia tidak masuk akal dan lihai, tidak memberi Bai Yi kesempatan untuk melawan.
Lu Xin, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kakak Lin pasti bukan orang jahat, kata Bai Yi saat wajahnya memerah sambil menggigit bibirnya. Haha, Bai Yi, apa kau tidak melihat tanda di dahinya? Itu biasa terjadi tidak hanya di Nether Providence, tapi di seluruh domain selatan kuno. Itu adalah tanda seorang budak, kata seorang pemuda yang berdiri di samping Lu Xin. Dia melanjutkan dengan mencibir, anak nakal, apa aku benar? Lin Yun berpikir dalam-dalam. Dia sekarang tahu mengapa orang-orang ini memandangnya dengan jijik tadi. Jadi mereka melihat tanda di dahinya dan memperlakukannya sebagai budak pedang. Kakak senior Leng Feng, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Bahkan jika dia adalah seorang budak pedang, apakah itu berarti tidak ada orang baik di antara para budak pedang? Bantah Bai Yi. Apa yang kamu tahu? Apakah dia akan begitu terluka jika dia orang baik? Kamu bisa tahu dengan sekilas bahwa seseorang melakukannya dengan sengaja dan mencoba melumpuhkannya. Budak pedang, bukankah aku benar? Lu Xin mengangkat alisnya. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda tentang benar dan salah. Yang ingin kukatakan adalah pedang yang kau pegang adalah milikku, kata Lin Yun. Lelucon apa ini? Seorang budak pedang sepertimu bisa memiliki pedang yang begitu berharga. Bahkan jika itu milikmu, apakah menurutmu kau masih memiliki kualifikasi untuk memilikinya? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sudah lumpuh? Cibir Lu Xin. Bahkan orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Budak pedang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kami menyelamatkan nyawanya, tapi dia bahkan tidak berterima kasih kepada kami. Saya akan menawarkan pedang itu kepada kakak senior Lu jika saya berada di posisinya. Pedang ini sangat berharga. Dia pasti mencurinya. Tentu saja dicuri. Kakak Lu hanya meminjamnya sekarang sampai dia bisa mengembalikannya pada pemilik aslinya di masa depan, kata murid-murid yang lain saat mereka menjebak Lin Yun karena mencuri pedang itu. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Wajah Bai Yi memerah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak perempuan seniornya akan begitu tidak tahu malu. Kakak senior Lu, saya khawatir budak pedang ini masih belum mengetahui situasinya saat ini. Mengapa kita tidak mengurungnya terlebih dahulu dan membuat keputusan nanti setelah kita menyelidikinya? Murid bernama Leng Feng memelototi Lin Yun dengan aura membunuh berkedip-kedip di matanya. Kedengarannya bagus. Dia hanya seorang budak pedang. Dia pasti sedang merayu kematian untuk bertindak lancang seperti itu di hadapanku, dengus Lu Xin. Jangan berani-berani. Bai Yi berdiri di hadapan Lin Yun dengan cemas. Maafkan aku, adik Bai. Leng Feng tidak berniat melepaskan tangannya. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan sisi baik Lu Xin? Apakah murid-murid Akademi Provinsi Surgawi telah jatuh sejauh ini untuk bertindak melawan orang yang terluka parah? Seorang wanita yang mengenakan pakaian ungu panjang berjalan mendekat. Penampilannya lebih indah dari Lu Xin dan dia memiliki kemarahan yang melintas di alisnya. Saat dia muncul, semua murid lainnya menjadi tenang, termasuk Lu Xin. Kakak Lin, kau akan baik-baik saja. Ini adalah kakak senior kita, Liu Yunyan. Dia yang mengobati lukamu. Bai Yi tersenyum saat dia melihat wanita berpakaian ungu itu. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia tahu bahwa wanita ini tangguh dan dia sudah mencapai alam istana ungu. Dia seharusnya berada di tahap yin awal. Di saat yang sama, dia juga mengungkapkan bahwa mereka adalah murid dari Akademi Provinsi Surgawi. Kakak perempuan, teriak Bai Yi. Melihat Bai Yi berlari, wanita penyendiri itu menunjukkan ekspresi lembut. Setelah mendengarkan kata-katanya, dia berbalik untuk melihat Lin Yun. Tidak ada kebencian di matanya, tetapi pada saat yang sama, tidak ada keramahan. Menganggukkan kepalanya, dia menatap Lu Xin. Xin, apakah yang dikatakan Lil Yi benar? Pedang yang kamu pegang adalah miliknya. Pedang ini memang diambil dari kotak pedang. Tapi bukan berarti itu miliknya. Lagi pula, kakak senior, kau sudah tahu kalau dia sudah lumpuh, jadi tidak mungkin dia bisa menggunakan pedang ini lagi, kata Lu Xin sambil merendahkan posisinya. Kamu menyukainya? Tanya Liu Yunyan sambil termenung. Ya, Xin menyukai pedang ini. Saya harap kakak senior bisa memanjakan saya, kata Lu Xin. Dia tahu bahwa Liu Yunyan akan berpihak pada murid-murid dari sekte yang sama selama mereka tidak bertindak terlalu jauh, apalagi Lin Yun sudah menjadi lumpuh. Kamu Lin Yun, kan? Liu Yunyan menatap Lin Yun. Ya, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia tahu bahwa mereka tidak berniat menyerahkan pedang itu kembali. Aku akan membeli pedangmu, kata Liu Yunyan. Saya harap Anda bisa setuju. Bagaimana jika tidak? Lin Yun berkata dengan senyum ceria. Liu Yunyan terkejut.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun berani berbicara dengannya dengan cara seperti ini. Tapi dia adalah seseorang yang tidak mudah marah. Dia berkata dengan tenang, kamu mungkin seorang budak pedang, tapi kamu berbakat dalam kultivasi. Tapi sayang sekali. Mungkin kamu tidak tahu, tapi luka-luka kamu lebih serius dari yang kamu bayangkan. Tidak hanya 3 dari pembuluh darah dalammu yang lumpuh, tetapi 7 pembuluh darah dalammu yang tersisa juga rusak. Anda akan merasakan sakit saat Anda mengedarkan energi asal Anda. Tidak mungkin bagimu untuk mengobati dirimu sendiri, jadi kau sudah lumpuh. Liu Yunyan tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya pada Lin Yun. Dialah yang mengobati luka Lin Yun dan tidak ada yang bisa dia lakukan pada urat nadinya yang dalam. Bahkan murid-murid Akademi Provinsi Surgawi akan lumpuh jika mereka menderita luka yang begitu parah. Akademi Provinsi Surgawi mungkin akan membayar mahal untuk mengobati Lin Yun jika dia adalah murid mereka, tapi Lin Yun hanyalah seorang budak pedang yang tidak punya latar belakang. Jadi dia ditakdirkan untuk lumpuh. Kamu pikir aku sudah lumpuh dan pedang pemakaman bunga tidak lagi berguna bagiku, jadi kamu ingin membantu adik perempuanmu, kan? Lin Yun langsung tahu apa yang coba dilakukan Liu Yunyan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketujuh urat nadinya yang dalam akan menjadi setengah tercabik-cabik di mata Liu Yunyan, yang membuat segalanya menjadi menarik. Dengan fisik pertempuran Drakopan, hanya masalah waktu sebelum dia pulih. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya dapat memulihkan kultivasi saya? Tanya Lin Yun. Benarkah begitu? Kamu benar-benar tahu bagaimana cara menceritakan lelucon. Aku tidak akan memaksamu jika kamu bisa memulihkan kultivasimu, tapi mari kita bicara setelah kultivasimu pulih. Pedang itu akan diberikan kepada Xin untuk saat ini untuk diamankan. Sebagai kompensasi, saya bisa memberi Anda tempat tinggal untuk sementara waktu di akademi. Liu Yunyan sedikit marah karena dia merasa Lin Yun terlalu membual. Lin Yun tersenyum pahit dalam hati. Dia baru saja mendapatkan kembali kesadarannya dan dia masih harus menunggu lukanya pulih untuk bergerak. Tapi dia tidak lama membahas topik itu dan menjawab, kantung interspasial saya juga bersamanya. Apakah menurut Anda, dia juga harus menyediakan tempat penyimpanan untuk itu? Liu Yunyan mengerutkan alisnya dan menatap Lu Xiyin, apa yang dia katakan itu benar. Memang benar, itu ada padaku, tapi aku tidak menyentuh barang-barangnya. Saya tidak tertarik dengan kantong interspasial seorang budak pedang. Aku hanya menyimpannya untuk saat ini, kata Lu Xiyin sambil menyerahkan kantung antar dimensi itu. Setelah itu, matanya berbinar dan dia tersenyum, kakak perempuan, mengapa kita tidak memeriksa kantung antar ruangnya? Lagi pula, dia mungkin telah mencuri barang-barang pemiliknya. Hentikan, tegur Liu Yunyan. Oh, Lu Xiyin segera menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dan telah melupakan temperamen kakak perempuannya. Di sini, Anda dapat memilikinya kembali. Lagi pula aku tidak tertarik dengan barang-barang seorang budak pedang, kata Lu Xiyin sambil melemparkan kantong interspasial itu. Lin Yun mengambilnya dan menatap Lu Xiyin dalam-dalam, kuharap kau ingat apa yang kau katakan. Lin Yun kemudian berbalik dan pergi. Orang ini, dia sebenarnya menyimpan dendam. Kakak senior Liu, kamu terlalu baik padanya, kata Leng Feng. Apakah saya perlu Anda mengajari saya apa yang harus saya lakukan? Liu Yunyan menatap Leng Feng dengan dingin. Kemudian, dia menoleh ke Lu Xiyin, biarkan aku melihat pedang itu. Ini. Lu Xiyin menyerahkan pedang itu. Liu Yunyan menarik pedang untuk melihatnya. Pedang itu berat dan secara alami membentuk rune spiritual. Ini mengejutkan Liu Yunyan saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Lin Yun. Pemakaman bunga. Liu Yunyan sekarang tahu mengapa Lu Xiyin menyukai pedang itu. Pedang itu memang harta karun. Sambil menyarungkannya, Liu Yunyan berkata, kembalikan padanya jika dia memulihkan kultivasinya. Anda pasti bercanda, kakak senior. Dia hanya seonggok sampah. Ditambah lagi, aku tidak percaya dia bisa sembuh, cibir Lu Xiyin. Bagaimana mungkin dia bisa mengembalikan sesuatu yang sudah dia ambil? Bab 484 tertawa karena marah. Maafkan aku, kakak Lin, bisik Bai Yi dengan wajah memerah. Kenapa kau minta maaf? Tanya Lin Yun. Karena ini salahku. Aku tidak bisa menghentikan kakak senior Xiyin untuk mengambil barang-barangmu sebelumnya. Dia bahkan berhasil menyimpannya dengan mengklaim bahwa dia menyimpannya untuk diamankan. Saya pikir saudari senior Liu bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Dia tidak membenci Lu Xiyin, dia hanya menyalahkan Liu Yunyan karena memihak Lu Xiyin. Lin Yun tertawa dalam hati atas kepolosan Bai Yi. Bagaimana mungkin Liu Yunyan tidak membantu adik perempuannya daripada orang luar?
Belum lagi dia sudah lumpuh di mata Liu Yunyan. Karena Lu Xiying menyukainya, dia tidak keberatan membiarkannya memegangnya untuk saat ini. Kakak Lin, mengapa kamu tidak merasa cemas? Tanya Bai Yi. Kenapa aku harus cemas? Tidak ada yang bisa mengambil pedangku, jadi aku tidak keberatan meninggalkannya bersamanya untuk saat ini, senyum Lin Yun dengan cahaya dingin bersinar di kedalaman matanya. Dia sudah mengatakan pada Lu Xiying untuk mengingat kata-katanya. Bahkan seorang kultivator tingkat Yin yang lebih tinggi pun tidak bisa mengambil sesuatu darinya, apalagi pedang pemakaman bunga yang sudah jauh-jauh datang bersamanya. Kakak Lin, istirahatlah dengan baik untuk saat ini. Aku akan mengirimkan sesuatu untuk kau makan besok, senyum Bai Yi. Ngomong-ngomong, menurutmu kenapa aku ini orang yang baik? Tanya Lin Yun. Karena bagaimana mungkin seseorang yang begitu tampan bisa menjadi orang jahat? Bai Yi mengintip Lin Yun sebelum dia berlari keluar ruangan, malu-malu dan malu. Kata-katanya membuat Lin Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya Lu Xiying tidak sepenuhnya salah. Bai Yi sedikit terlalu polos, tapi meski begitu, Lu Xiying tidak dalam posisi untuk menggertaknya. Dia menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya selama dia ada. Lagi pula, dia tidak mungkin membiarkan seorang wanita berdiri di depannya. Menutup pintu, Lin Yun berbalik untuk melihat kantung interspasialnya dan menghela nafas lega. Untung tidak ada yang melihat ke dalam kantong interspasial atau Lu Xiying akan termotivasi oleh keserakahan. Tetapi ketika dia membuka kantong interspasialnya, wajahnya berubah drastis. Kantung interspasialnya hanya memiliki batu giok spiritual kelas 2 dan barang-barang lainnya. Labu pedang tersembunyi, bendera perang api merah, dan inti binatang alam jiwa surgawi setengah langkah hanya hilang. Jalang. Wajah Lin Yun menjadi gelap dengan aura pembunuh berkedip di kedalaman matanya. Kamu ingin main-main denganku? Lin Yun langsung tahu mengapa Lu Xiying berpura-pura tidak menyentuh kantong interspasialnya. Ini mungkin karena dia tidak ingin dia memeriksa kantong interspasialnya di depan Liu Yunyan. Bahkan jika dia berdiri nanti, dia bisa saja mengatakan bahwa dia menjebaknya. Lin Yun menyimpan kantong interspasial dan mulai tertawa dengan marah. Kamu ingin bermain? Ayo kita mainkan kalau begitu. Lin Yun segera menjadi tenang karena dia tahu semuanya akan baik-baik saja setelah dia memulihkan kultivasinya. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit malam dan danau itu mengaum seperti binatang buas. Sungai ini benar-benar sesuai dengan namanya, Sungai Naga Mengamuk. Tapi perahu besar itu melaju dengan mantap di sungai itu, terlepas dari sifat ganas sungai itu. Jelas sekali, Akademi Provinsi Surgawi memiliki dukungan yang sangat besar dan perahu ini tidaklah sederhana. Lin Yun duduk di ruang penyimpanan saat energi Drakopan mengalir di tubuhnya, membuat permukaan tubuhnya dipenuhi cahaya ungu yang penuh dengan vitalitas. Kemampuan penyembuhan dalam fisik pertempuran Drakopan setelah mencapai tahap kelima sangat menakutkan. Saat energi asalnya bercampur dengan energi Drakopan yang mengalir di dalam tubuhnya, suara berderak sesekali terdengar. Itu seperti ulat sutra yang menembus kepompong. Luka-luka yang mustahil untuk dipulihkan di mata orang lain berangsur-angsur pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dia telah menderita luka yang lebih serius dari ini ketika fisik pertempuran Drakopannya tidak berada di tahap kelima, jadi luka-luka ini tidak ada apa-apanya baginya. Dia hanya berharap Lu Xiying tidak akan menyesali tindakannya di masa depan. Merasakan luka dalamnya perlahan pulih, Lin Yun mulai rileks. Kecepatan pemulihannya lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tiba-tiba, urat nadinya yang dalam mulai menggeliat dan tubuhnya memancarkan cahaya keperakan. Ini. Lin Yun dikejutkan oleh fenomena yang tiba-tiba ini. Dia menyadari bahwa 70% dari energi asalnya telah diubah menjadi energi pedang. Sudah 70%. Lin Yun kemudian menemukan bahwa sutra pedang Ziyuan pasti telah dipicu dalam pertarungan dengan orang tua berpakaian hitam, mengubah 70% energi asalnya menjadi energi pedang. Semua tanpa bantuan batu giok spiritual kelas 3. Kemudian lagi, dia tidak terkejut dengan itu. Banyak orang membuat terobosan dalam situasi hidup dan mati karena mereka akan memicu potensi di dalam tubuh. Satu-satunya masalah adalah bahwa Anda mungkin akan terbunuh jika Anda ceroboh. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan dalam kemalangan. Pada saat yang sama, di dalam sebuah ruangan yang elegan, seorang anak laki-laki dan perempuan duduk di depan setumpuk harta. Jika Lin Yun ada di sini, dia akan mengenali barang-barang di atas meja, bendera perang api merah, lukisan mawar, inti binatang alam jiwa surgawi, dan labu pedang tersembunyi. Adapun dua orang itu, mereka secara alami adalah Lu Xiying dan Leng Feng. Cek-cek, luar biasa.
Seorang budak pedang benar-benar memiliki begitu banyak harta karun, kata Leng Feng sambil melihat harta karun di atas meja dengan rakus. Bendera perang ini tidak sederhana. Itu bisa diperbaiki menjadi artefak kosmik tingkat tinggi di sekte dan labu pedang tersembunyi ini adalah harta karun yang langka. Sedangkan untuk lukisan ini, ada sesuatu yang aneh. Kami sebenarnya tidak bisa melihatnya bahkan dengan pencapaian kami dalam rune spiritual. Leng Feng berhenti sejenak sebelum dia melihat ke arah inti binatang alam jiwa surgawi. Inti binatang itu berwarna merah dan diukir dengan rune iblis yang aneh. Menilai dari auranya, itu jelas merupakan inti binatang alam jiwa surgawi yang dimiliki oleh binatang iblis penguasa. Nilainya sangat tinggi dan Leng Feng tidak bisa menyembunyikan keserakahan di matanya. Aku ingin tahu dari mana budak pedang itu mendapatkan harta karun ini. Tidak heran dia lumpuh. Pemilik barang-barang ini pasti memiliki dukungan yang sangat besar, tapi semuanya milikku sekarang, senyum Lu Xiying. Kakak Lu, bagaimana jika budak pedang itu menemukan bahwa ini hilang dan pergi mencari kakak Liu? Kata Leng Feng sambil menelan ludah. Dia hanya seorang budak pedang. Dia tidak akan melakukan itu jika dia bijaksana, kata Lu Xiying dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Selain itu, dia butuh bukti jika dia ingin mengajukan keluhan. Menurut Anda, mengapa saya repot-repot berakting di depan Liu Yunyan? Ini membuktikan bahwa saya tidak melihat ke dalam kantong interspasialnya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bodoh. Jika dia benar-benar mengeluh, saya bisa menggigitnya karena menjebak saya. Kau pintar, kakak senior. Kenapa aku tidak bergerak dan membunuhnya sekali dan untuk selamanya? Dia hanya seorang yang cacat, jadi tidak ada yang akan memperhatikannya, kata Leng Feng dengan dingin dengan aura membunuh yang bersinar di matanya. Apakah kamu bodoh? Jika budak pedang itu mati, Liu Yunyan pasti akan mencurigaiku. Jangan lupakan caranya. Kita berdua akan berada dalam masalah saat itu, teriak Lu Xiying sambil memelototi Leng Feng. Oh, ya. Leng Feng menggigil ketika dia memikirkan Liu Yunyan. Kita berdua akan mendapat masalah jika dia mengetahui hal ini. Aku bahkan terkejut dia memihakmu dengan pedang hari ini. Kami adalah murid Akademi Provinsi Surgawi, jadi dia tidak akan memihak orang luar apapun yang terjadi. Selain itu, budak pedang itu sudah lumpuh di matanya. Ditambah lagi, dia membutuhkan bantuan kita. Lu Xiying mulai merasa lelah dan dia melambaikan tangannya, bagaimana kalau begini, pilih salah satu dari keempatnya. Kakak senior, kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Saya bahkan bisa memberikan hidup saya untuk Anda, belum lagi harta ini, kata Leng Feng. Mata Lu Xiying berkilat dengan kebencian saat dia mencibir, hentikan omong kosong itu. Pilih salah satu. Leng Feng tahu bahwa Lu Xiying mencoba menyuapnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menunjuk ke arah lukisan itu, kalau begitu, saya ambil ini. Lu Xiying terkejut. Dia menatap Leng Feng dan berkata, dan di sini saya pikir Anda akan memilih inti binatang. Tapi lukisan ini aneh. Ini mungkin tidak kalah dengan inti binatang jika kamu bisa memahami sesuatu darinya. Leng Feng mencibir dalam hati. Itu di bawah prasyarat yang bisa dia pahami. Dia tahu bahwa Lu Xiying tidak akan setuju dengan dia memilih inti binatang itu. Ambil dan pergilah, kata Lu Xiying. Mengambil lukisan itu, Leng Feng memandangi sosok menggairahkan Lu Xiying sebelum dia pergi dengan enggan. Setelah Leng Feng pergi, Lu Xiying meletakkan harta karun itu di atas meja dan mencibir, seorang budak pedang yang lumpuh berani bertarung denganku. Dia lebih baik menjaga sikapnya. Namun dibandingkan dengan ketiga harta karun itu, dia lebih menyukai pedang pemakaman bunga. Dia menghunus pedang itu dan mulai melihatnya. Setelah memainkannya sebentar, dia tersenyum, ini memang pedang yang bagus. Bab 485 Teratai Api Nila. Lin Yun membuka matanya keesokan paginya dan menghela nafas panjang. Saat dia melakukan itu, wajahnya yang pucat menjadi lebih cerah. Hanya dalam satu malam, dia telah pulih dari hampir 50% luka-lukanya. Namun, ia segera menenangkan diri karena jika ada orang yang berada di sini, mereka akan terkejut dengan cahaya di matanya. Lagi pula, tidak mungkin bagi seseorang yang bahkan tidak berada di alam istana ungu untuk memiliki sepasang tatapan setajam itu. Tidak lama setelah Lin Yun membuka matanya, pintu didorong terbuka. Kepala bayi muncul ke dalam ruangan dan dia berbicara dengan wajah memerah, Kakak Lin, kau sudah bangun. Dia membawa keranjang yang dia serahkan pada Lin Yun, Kakak Lin, pasti sudah berhari-hari sejak terakhir kali kau makan. Aku membawakanmu sarapan. Para kultivator mungkin bisa hidup dari energi di atmosfer, tapi makan masih bermanfaat bagi mereka, belum lagi Lin Yun sudah berkeliaran di dasar sungai selama setengah bulan.
Dalam kasusnya, makanan adalah sumber pengisian yang bagus untuk tubuhnya. Lin Yun menatap Bai Yi dan memperlihatkan senyum lembut yang langka karena kebaikan hati Bai Yi. Kakak Lin, bisakah kau ceritakan bagaimana kau terluka? Siapa yang melukaimu begitu parah? Tanya Bai Yi. Meminum seteguk bubur, Lin Yun menjawab dengan jujur, saya bertarung dengan kultivator pengembara tahap alam Yin besar. Meskipun saya berhasil membunuhnya, saya juga terluka dalam prosesnya. Kamu membual, kata Bai Yi dengan bibir cemberut. Dia jelas tidak mempercayai kata-katanya. Bahkan kakak senior Liu hanya dalam tahap Yin yang lebih rendah. Bagaimana mungkin Anda bisa membunuh seorang ahli tingkat Yin yang lebih tinggi? Kakak senior Liu dianggap sebagai jenius langka di akademi dan dia hanya berada di bawah murid inti. Hanya peringkat di bawah murid inti. Ini membuat Lin Yun semakin tertarik. Liu Yunyan bahkan bukan murid inti meskipun dia berkultivasi. Jika dia berada di Kekaisaran Qin besar, dia akan berada di peringkat di atas 8 gelar. Ini berarti Akademi Provinsi Surgawi memiliki asal-usul yang sangat besar. Keduanya mengobrol sebentar di dalam ruangan. Mungkin karena Bai Yi bukan orang yang ekstrovert, tapi suaranya lembut saat berbicara. Pada saat yang sama, Lin Yun memiliki pemahaman baru tentang domain selatan kuno melalui dirinya. Dia mungkin masih muda, tapi cakupannya lebih besar darinya. Domain selatan kuno dibagi menjadi 9 prefektur, Nether, Azure, Wing, Cloud, Artefak, Angin, Petir, Iblis, dan Pusat. Setiap prefektur memiliki kota kuno yang menempati urat nadi naga domain selatan kuno. Pasukan yang kuat akan membangun markas mereka di kota-kota prefektur, menggunakan kekayaan urat naga untuk menguntungkan sekte mereka. Kekaisaran Qin besar terletak di prefektur Nether, tetapi kekaisaran itu hanya bisa dianggap sebagai kekuatan menengah. Itu tidak signifikan di mata para ahli sejati. Jika penguasa prefektur Nether adalah Suanyang, domain selatan kuno memiliki 8 kekuatan penguasa serupa lainnya. Selain Suanyang, prefektur Nether juga memiliki 5 pasukan penguasa semu. Mereka adalah Akademi Provinsi Surgawi, Perdagangan Gold Origin, Trisolute Manor, Paviliun Bersayap Darah, dan Paviliun Pedang Hancur. Kelima kekuatan itu mungkin tidak sekuat Suanyang, tapi mereka semua menguasai sebagian wilayah di prefektur Nether. Inilah sebabnya mengapa mereka dianggap sebagai pasukan penguasa semu. Kemudian lagi, ada juga banyak kekuatan di prefektur dengan fondasi yang dalam yang tidak bisa diremehkan. Namun Lin Yun terkejut saat Bai Yi memperkenalkan Akademi Provinsi Surgawi. Jadi ternyata Akademi Provinsi Surgawi menekankan kultivasi pada rune spiritual. Ini berarti mereka memiliki spiritualis terkuat di seluruh prefektur. Semua murid mereka mengembangkan seni rune spiritual. Jadi persyaratan masuk untuk akademi adalah bakat dalam rune spiritual. Hehe, kakak senior Liu adalah seorang spiritualis kelas 2. Bukankah dia hebat? Dia sudah bisa mengendalikan rune spiritual kelas 2 dengan bebas sebelum usia 25 tahun. Spiritualis kelas 2. Itu sungguh mengesankan. Semua spiritualis kelas 2 di Paviliun Pedang Ling Qiao adalah orang tua. Lin Yun juga cukup mahir dalam seni rune spiritual. Sutra Zaman juga memiliki panduan tentang rune spiritual kelas 2 dan bakatnya dalam rune spiritual tidaklah buruk. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengolahnya. Ketika Bai Yi menyebut Liu Yunyan, matanya bersinar dengan bintang-bintang yang dipenuhi kekaguman. Lin Yun tahu bahwa Liu Yunyan pasti idola Bai Yi, jadi kesan Lin Yun terhadapnya tidak buruk. Paling tidak, Liu Yunyan telah membantunya dengan luka-lukanya. Satu-satunya ketidakbahagiaan yang dia miliki dengan Liu Yunyan adalah dia memberikan pedangnya kepada Liu Xiyin untuk diamankan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena mereka tidak berasal dari sekte yang sama. Tapi kakak senior Liu berada di bawah tekanan besar untuk misi ini. Kata Bai Yi dengan keprihatinan di matanya. Misi apa? Tanya Lin Yun. Akademi menerima kabar bahwa teratai emas api nila muncul di pegunungan tulang darah, dan kami telah ditugaskan untuk membawa kembali setidaknya 3. Jika semuanya berjalan lancar, kakak senior Liu akan dipromosikan menjadi murid inti saat kita kembali, jelas Bai Yi. Teratai emas api nila. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam sebelum dia bertanya, apakah Anda berbicara tentang teratai emas api nila yang dapat membantu dalam terobosan alam Istana Ungu? Ada 3 harta karun yang dapat ditemukan di alam yang dapat membantu dalam penerobosan alam Istana Ungu. Mereka adalah buah api darah, buah air torigin, dan teratai emas api nila. Saat itu ketika Lin Yun menemukan buah api darah, dia bahkan bertanya tentangnya. Tapi sayang sekali dia sudah memurnikan buah api darah. Jika tidak, akan lebih mudah baginya untuk membuat terobosan ke alam Istana Ungu.
Tapi di antara ketiga harta itu, buah api darah adalah yang terlemah dan teratai emas api nila adalah yang terhebat. Itu benar. Bai Yi mengangguk, teratai emas api nila bermanfaat bagi para kultivator alam istana setengah langkah. Selama Anda tidak kurang beruntung dengan bakat yang buruk, hampir bisa dipastikan bahwa Anda dapat membentuk istana ungu Anda dengan menyempurnakannya. Legenda mengatakan bahwa membentuk istana ungu dengan teratai emas api nila dapat menghilangkan kotoran dengan teratai api nila. Lin Yun juga pernah mendengarnya dan tergoda olehnya. Jika dia bisa memurnikan teratai emas api nila setelah dia pulih dari lukanya dan mengubah semua energi asalnya, dia akan bisa mencapai alam istana ungu. Lin Yun memiliki kesan yang mendalam tentang betapa kuatnya alam istana ungu setelah pertarungannya dengan orang tua itu. Faktanya, Lin Yun hampir mati bahkan dengan niat pedang Xiantian. Bakatnya tidak buruk, jadi dia membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk membuat terobosan ke alam istana ungu jika dia tidak menemukan peluang. Tapi itu adalah situasi yang sama sekali baru jika dia memiliki teratai emas api nila. Ketiga harta itu sulit ditemukan. Mereka tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Tapi bukan hanya kami yang menerima berita itu. Banyak pasukan juga mengetahuinya, jadi tidak optimis bagi kita untuk mendapatkan ketiganya mengingat banyaknya pasukan lain. Bai Yi mengungkapkan kekhawatirannya. Ya, Lin Yun berangsur-angsur menjadi tenang. Karena Liu Yunyan tidak percaya diri untuk mendapatkannya, Lin Yun juga tidak percaya diri. Saat ini, dia hanya harus fokus untuk pulih dari cederanya. Setelah dia sembuh dari luka-lukanya, dia akan mengambil kembali hartanya. Jadi dia tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan Akademi Provinsi Surgawi. Jika Bai Yi menginginkannya, dia tidak keberatan mengambil risiko untuk mendapatkannya untuknya. Bai Yi pergi dengan enggan setelah Lin Yun selesai sarapan. 2 hari kemudian, murid-murid Akademi Provinsi Surgawi mulai turun dari kapal. Mereka harus melakukan perjalanan ke teratai emas api nila dengan berjalan kaki, disitulah keadaan menjadi berbahaya. Di atas geladak, Bai Yi memohon pada kakak laki-lakinya yang lebih tua untuk membawa Lin Yun. Dia khawatir Lin Yun akan diganggu karena dia masih belum pulih dari lukanya. Tidak ada orang yang bisa merawatnya. Dia ingin membawanya bersama sehingga dia bisa merawatnya setiap saat. Lin Yun tidak terlalu terganggu dengan hal itu karena dia telah pulih dari 70% luka-lukanya. Setidaknya sekarang dia bisa mengikuti di belakang mereka dengan diam-diam tanpa ada yang memperhatikan. Tapi ketika dia melihat bagaimana Bai Yi memohon pada kakak laki-lakinya untuk membawanya, dia merasakan kehangatan di hatinya. Apa menurutmu kita keluar untuk bermain? Siapa yang akan menjaganya jika kita mengalami bahaya? Dia hanya akan mengikat kita. Sebuah suara terdengar tepat pada saat ini. Itu adalah Lu Xiying yang menegur Bai Yi. Bai Yi ketakutan dengan suara itu dan wajahnya memerah. Kamu jelas-jelas mencuri pedang kakak Lin, tapi kamu masih bersikap kasar. Apakah kamu tidak punya belas kasihan? Kamu berani menegurku. Wajah Lu Xiying menjadi gelap dengan kemarahan melintas di matanya. Dia segera mengangkat tangannya untuk menamparkan Bai Yi. Tindakannya mengejutkan Bai Yi, tapi sebelum dia bisa menamparkan Bai Yi, tangan lain muncul entah dari mana dan mencengkeram pergelangan tangannya. Wajah Lin Yun menjadi dingin dan dia berkata, cukup marah kau sampai di sana. Lepaskan aku. Lu Xiying tidak bisa menggerakkan pergelangan tangannya dari cengkeraman Lin Yun, yang membuatnya sangat marah. Apa yang coba dilakukan oleh budak pedang sepertimu? Lepaskan kakak senior Lu. Murid-murid lain yang memiliki hubungan baik dengan Lu Xiying berubah saat mereka menatap Lin Yun dengan dingin. Dalam sepersekian detik itu, suasana menjadi tegang.